Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Nah, kalau episode sebelumnya kita telah membahas faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sekarang kita akan lihat faktor apa yang menyebabkan kurva supply atau kurva penawaran itu justru bergerak sebaliknya, yaitu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Namun sebelum menyaksikan perlu diingat bahwa saat kita membahas kurva supply atau penawaran, maka perspektif kita adalah dari sisi produsen atau penjual. Jadi supply curve atau kurva penawaran dalam ekonomi itu mencerminkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kurva supply bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, ini mencerminkan hubungan umum antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Beberapa alasan yang menjadikan pergerakan kurva ini terbalik dibandingkan kurva permintaan adalah: pertama, adanya hukum harga dan penawaran. Jadi menurut hukum penawaran, tentu sekali lagi ceteris paribus, yaitu asumsikan faktor-faktor lain itu tidak berubah atau tetap. Ketika harga suatu barang naik, maka produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang tersebut ke pasar. Sebaliknya, ketika harga turun, produsen cenderung kurang termotivasi nih untuk menawarkan barang dalam jumlah besar ke pasar. Ya karena untungnya jadi kecil kan gitu ya. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Nah, ini tercermin dalam bentuk supply curve tadi yang cenderung naik seiring dengan peningkatan harga. Faktor berikutnya adalah biaya produksi. Teman-teman ingat nggak? Biaya produksi itu terdiri dari ada fixed cost dan variable cost. Nah, dalam produksi suatu barang, semakin banyak barang yang diproduksi, fixed cost-nya tetap ya. Gitu. Kenapa bisa tetap? Contoh, ketika teman pengen nyablon satu kaos ya, kan tetap tuh alat sablonnya harus beli satu. Ketika lebih banyak ya alatnya nggak perlu nambah lagi gitu. Paling beberapa ini kecuali udah jumlah besar ya. Tapi misalnya untuk memproduksi satu kaos sampai dengan mungkin 50 kaos, itu fixed cost-nya nggak berubah gitu. Nah, karena itulah produsen umumnya lebih termotivasi nih untuk menawarkan barang atau jasa lebih banyak, karena tadi fixed cost-nya cenderung makin kecil dia, atau tetap fixed cost-nya. Sehingga jika harga barang tersebut meningkat, ini dapat menjadi lebih menguntungkan bagi produsen untuk menaikkan jumlah produksinya. Karena apa? Laba per unitnya naik. Yang ketiga, karena adanya teknologi dan metode-metode produksi yang semakin efisien. Di sini kita lihat kedua hal ini, perkembangan teknologi dan peningkatan efisiensi produksi itu dapat mengurangi biaya produksi itu sendiri. Nah, dalam konteks penawaran, hal ini dapat menyebabkan produsen lebih banyak menawarkan barang atau jasanya pada harga yang sama atau bahkan lebih rendah, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah yang ditawarkan ke pasar. Yang ketiga, terkait ketersediaan faktor produksi. Ini sangat mempengaruhi memang. Faktor produksi, teman-teman mesti ingatkan seperti apa? Bahan baku, tenaga kerja. Nah, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja ini dapat mempengaruhi kemampuan produsen untuk meningkatkan jumlah produksinya. Jika saja faktor-faktor produksi itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah, maka produsen akan lebih bisa menawarkan lebih banyak barang atau jasa kepada masyarakat, kepada pembelinya, atau ke pasar. Yang berikutnya adalah ekspektasi atau harapan terhadap harga di masa depan. Harapan produsen atau ekspektasi produsen tentang perubahan harga di masa depan ini akan mempengaruhi keputusan produksi mereka saat ini. Jadi kalau
para produsen memiliki harapan atau ekspektasi di masa yang akan datang harga-harga akan naik, maka dia akan termotivasi untuk menawarkan lebih banyak barang saat ini. Nah, kalau 2024 ini kira-kira produsen mana nih ya punya ekspektasi harga akan menjadi bagus di masa depan, dalam beberapa bulan ke depan? Para produsen sablon, ya kan? Itu untuk nyetak kaos caleg, baliho, ya kan, bendera partai, karena kita mau pemilu. Nah, karena mereka berekspektasi nanti permintaan terhadap itu tinggi sehingga harga juga naik gitu ya, maka tadi seluruh ekosistem industri di tekstil, misalnya untuk bahan gitu, kaos, bendera, itu dia akan melakukan produksi yang cukup besar ditawarkan ke pasar. Kenapa? Karena nanti akan banyak permintaan sehingga harganya akan naik gitu. Nah, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi inilah yang biasanya menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan pada kurva supply. Karenanya kurva penawaran itu cenderung bergerak dari kiri bawah, yaitu harga rendah, jumlah yang ditawarkan juga rendah, ke kanan atas, yaitu harga tinggi, maka jumlah yang ditawarkan juga akan lebih banyak lagi dalam grafik kurva penawaran. Nah, bedanya apa sekarang dengan kurva permintaan? Setidaknya ada dua. Pertama, perspektifnya. Kalau kurva penawaran perspektifnya dari kacamata pembeli, konsumen. Kalau kurva penawaran dari kacamata produsen atau penjual. Yang kedua adalah relasinya antara, kalau permintaan itu relasi barang dan jasanya itu dengan harga itu negatif, berlawanan. Kalau ini relasinya bersifat positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan teman-teman untuk memahami bagaimana pergerakan harga dan barang yang ada di pasar. Sampai ketemu.